Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast kita hari ini. Perkenalkan, nama saya Wardatul Solihah. Saya sebagai host akan mengobrol tentang Ramadan Momentum Perubahan Diri dan bagaimana dengan Anda, mengapa Ramadan untuk yang tepat untuk berubah. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu ya teman-teman. Nama saya Kamilatul Daya dari kelas 12 DKV. Dan pada konten kali ini saya akhirnya menjadi bintang tamu juga ya pada podcast dengan tema Ramadan Momentum Perubahan Diri. Oke, dari pertanyaan tadi saya akan jawab. Menurut saya, kenapa sih Ramadan menjadi bulan yang cocok banget buat kita yang lagi mau perubahan diri? Jadi menurut saya, karena Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dari bulan-bulan lainnya ya. Dari suasana Ramadan ini akan membawa kita pada arah jalan yang baik begitu. Karena di bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, kemudian didukung oleh suasana juga kayak malam-malam darus, tarawih kayak gitu kan. Terus ditambah lagi yang paling mendukung yaitu setan-setan yang selalu mengganggu kita setiap hari di bulan-bulan lainnya itu sekarang 1 bulan ini dibelenggu. Jadinya pada bulan ini adalah bulan yang cocok banget buat kita yang lagi mau improve diri gitu. Jadi kayak gitu menurut saya tuh kayak gitu. Karena ya tadi itu Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Jadi mungkin saja nih, semoga saja buat kita yang lagi mau berubah di bulan Ramadan, perubahan kita akan diberkahi oleh Allah gitu. Terus yang nomor 2 adalah bagaimana cara memanfaatkan Ramadan untuk perubahan. Cara memanfaatkannya itu banyak ya. Yang terutama memanfaatkannya untuk perubahan diri. Yang pertama tentunya kita harus memperbaiki niat dulu, karena segala sesuatu itu harus dari niat. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, begitu hadisnya. Jadi setiap kelakuan tuh memang harus dari niatnya. Apabila niat kita bagus, maka semua yang akan kita lakukan di langkah selanjutnya itu akan bagus juga. Nah, maka dari itu sebelum kita melangkah lebih jauh dari perubahan ini, kita harus menentukan dulu niat kita apa dan tujuan kita apa. Yang tentunya niat dan tujuan kita itu harus yang utama adalah lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala yaitu kita niatkan semuanya hanya untuk Allah agar semua yang kita lakukan dalam perubahan ini tuh gak sia-sia begitu. Baru di angka nomor 2 dan selanjutnya apabila kita mau meniatkan yang lain itu gak apa. Misal kayak kita kan manusia ya, tentunya kita itu punya keinginan, punya tujuan lain dan punya cita-cita. Misal kita ingin berubah, diniatkan lillahi ta'ala, kemudian yang kedua pengen pengen banggain orang tua dari perubahan kita, terus pengen dapat penghargaan lah gitu. Nah kita itu gak apa-apa, kecuali satu, jangan sampai kita menjadikan niat kita itu pada jalan yang buruk, yaitu misal nih kita hanya ingin dipuji orang, jadi jangan sampai kita meniatkan seperti itu. Karena nanti kalau kita meniatkan seperti itu akan percuma begitu. Semua yang kita lakukan itu percuma. Nomor 2 itu sepertinya kita mulai dari langkah yang paling kecil dulu. Kenapa harus mulai dari langkah yang paling kecil? Karena semua itu memang harus mulai dari nol ya. Kita mau berubah gak mungkin kita langsung bisa pada tingkatan yang tertinggi. Kita pastinya harus dari 1, 2, 3 dan seterusnya hingga akhirnya kita menjadi the best untuk diri kita sendiri ya begitu. Karena seperti kata pepatah, dari sedikit demi sedikit akan menjadi bukit coy. Sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Dan itu kita samakan dengan event kita dalam perubahan diri. Kita harus sedikit demi sedikit dulu belajar merubah diri kita jadi lebih baik. Yang sebelumnya sholatnya gak pernah sholat 5 waktu, kita mulai rajin dulu sholat duhur. Setiap hari kita istiqomah, nanti habis sholat duhur istiqomah, sholat asar, sholat maghrib dan seterusnya. Hingga pada akhirnya kita bisa istiqomah 5 waktu begitu. Ya seperti tadi, kita itu tidak bisa langsung pada tingkatan yang tertinggi. Sebelum kita mencapai tingkatan tertinggi, kita harus melewati tingkatan-tingkatan yang terkecil dulu. Karena itu yang akan menjadi tangga untuk kita berhasil mencapai tujuan kita. Dan satu lagi,
Saya pernah dengar bahwa Allah itu tidak menyukai perkara yang banyak tapi tidak konsisten, tidak istiqomah. Tapi Allah itu menyukai perkara yang sedikit tapi istiqomah. Itu lebih baik daripada perkara yang banyak tapi tidak istiqomah. Jadi itu pentingnya kita untuk selalu konsisten dalam setiap pekerjaan kita, apalagi dalam pekerjaan baik kita. Jadinya ya itulah nomor 2. Yang nomor 3, kita harus membuat lingkungan yang baik juga, karena lingkungan adalah hal yang paling mendukung pada improve kita, teman-teman. Pada improve kita, sehingga dari lingkungan tersebut kita akan mencapai tujuan juga dari dukungan lingkungan tersebut. Jika kita ingin berubah dengan lebih baik, maka kita harus mencari lingkungannya juga baik juga gitu. Kalau kita berada di lingkungan yang buruk, maka diri kita akan terhasut, akan kebawa arus, hingga akhirnya kita yang mau menjadi orang baik, mau berubah lebih baik, maka karena lingkungan tersebut mengajak kita, hingga akhirnya kita terbawa arus pada kesesatan juga. Makanya jika kalian sekarang posisinya berada di lingkungan yang buruk, ya misal lingkungan buruk ini bukan berarti lingkungan yang tidak harus kalian lakukan, tidak harus kalian temani gitu. Kayak misal kalian punya teman-teman setim ini ya, teman-temannya ternyata buruk, jarang sholat, jarang ini itu, sudah gak taat ibadah. Nah, kita bukan malah meninggalkannya, tapi buat lingkungan itu menjadi lebih baik gitu. Jadi kita jangan memikirkan diri kita sendiri, jangan hanya mau baik sendiri gitu dengan cara meninggalkan mereka, tapi buat diri kita baik dan buat mereka baik. Yang terakhir adalah memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu yang paling penting sih menurut saya. Karena dalam perubahan itu waktu kita banyak ya di dunia, hingga nanti akhirnya kita akan dihisap di hari kiamat. Nah, dari waktu itu, waktu yang kita punyai di sini, kita harus bisa dong memplanning, mengagendakan gimana waktu-waktu kita untuk beribadah, untuk taat, untuk merubah diri, dan di mana waktu kita istirahat. Tidak apa-apa istirahat, tidak apa-apa kita tidur, tidak apa-apa kita main handphone. Tapi juga ada batasnya, kita tidak boleh berlebihan dalam beristirahat. Karena kita itu harus mempunyai planning dan agenda waktu kita untuk mencapai tujuan yang sudah kita niatkan dari awal tadi, begitu. So, jangan sampai mengatakan nanti. Setiap pekerjaan kita tidak boleh menunda-nunda waktu, karena waktu itu adalah emas, teman-teman. Ya, jadi jangan sampai kita menunda-nundanya, karena kata nanti itu adalah penantian yang tidak mungkin. Tidak mungkin kalau kalian berkata nanti, penantian itu mungkin tidak akan terbataskan, hingga pada akhirnya kalian tidak akan mencapai tujuan kalian. Makanya setiap kalian ingin niat baik, langsung kerjakan saja. Gak usah mikir nanti gitu. Jadi dari 4 itu adalah jawaban saya mengenai caranya kita bagaimana memanfaatkan diri di bulan Ramadan. Yang terus nomor 3 adalah bagaimana mempertahankan kebiasaan baik setelah Ramadan. Cara mempertahankannya sih menurut saya ada 3 kriteria ya. Yang pertama, cukup 1. Yang paling penting banget itu adalah istiqomah. Kalau kalian istiqomah, insya Allah kalian tuh bisa mempertahankan semuanya hingga akhir. Kebiasaan nih ya, kalau bulan Ramadan usai, maka ibadah usai, semangat usai, dan akhirnya malas kembali ke bulan-bulan kebiasaan di bulan-bulan sebelumnya. Itu kebiasaan kita. Kuncinya apa? Kuncinya kita harus yakin, kita harus ingat tujuan kita di awal. Kita itu gak boleh malas-malas gitu. Ingat cari motivator, apalagi sekarang kan gadget sudah di mana-mana. Jadi kita bisa dong cari motivator biar diri kita itu bisa jadi lebih semangat lagi, gak malas-malas lagi gitu. Dan konsisten setiap amal-amal yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan. Yang di Ramadan kita sering darus, karena sudah Ramadan kita gak usah berhenti dari tersebut. Kita bisa ngaji 1 hari 1 lembar atau gimana. Intinya kita harus bisa memprogramkan diri kita sendiri dengan skill yang kita punya gitu. Nomor 2 itu kita harus ingat tujuan kita ya. Tujuan dari awal kita mau berubah itu apa?
Dan tentunya mana mungkin sih kita mau gitu aja setelah mati-matian berusaha berubah diri di bulan Ramadan 1 bulan penuh kita mati-matian, kita rajin sholat, kita rajin ngaji dan sebagainya. Karena Ramadan usai, akhirnya perjuangan kita usai tanpa menemui tujuan. Nah itu akan menjadikan diri kita hanya capek saja ya, gak dapat apa-apa. Makanya dari situ kita kalau sudah terasa malas, kalau sudah terasa capek dalam melakukan kekonsistenan, maka ingat tujuan awal kita. Tujuan kita itu apa sih gitu. Mungkin itu aja. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini. Sampai jumpa episode sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.